Halo semua, perkenalkan nama saya Rizka Nambayana Rua. Saya dari Prodi Informatika dengan NIM 240211061120. Pada video kali ini saya membahas mengenai tugas tahap 3 mata kuliah struktur data. Di sini saya akan menjelaskan kode program yang sudah saya buat. Oke, jadi saya menjelaskan program sederhana C++ tentang array atau lari. Jadi termasuk pada soal yang pertama, yaitu buat program menggunakan array yang akhir kodenya adalah sebagai berikut. Isi elemen dengan indeks 075, isi elemen indeks 180, isi elemen dengan indeks 277, isi elemen dengan indeks 390, isi elemen dengan indeks 475. Kita masuk pada kode program yang pertama, yaitu fungsi include iString. Ini supaya kita bisa pakai cout untuk menampilkan HP ke layar. Dan yang kedua, using std, ini supaya kita bisa menulis cout ke scene langsung tanpa harus menulis std cout. Dan yang ketiga, kelas ketiga email bagian utama dari program. Semua perintah akan dijalankan dari sini. Nah, di sini saya bikin array bernama nilai yang punya 5 elemen. Indeksnya dari 0 sampai 4. Bayangkan kayak ada 5 kotak berderet. Jadi di sini kotak pertama indeks 0 diisi dengan angka 75. Kotak kedua indeks 1 diisi angka 80 dan kotak ketiga indeks 2 diisi angka 77 dan kotak keempat indeks 3 diisi angka 90 dan kotak kelima indeks 4 diisi angka 25. Jadi masing-masing kotak punya isinya sendiri. Nah, sini kita menggunakan perulangan for supaya kita tidak capek untuk menulis cout di satu. Saya pakai perulangan. Perintah for i sama dengan 0, i kurang dari 5, plus i. Artinya kita jalankan i dari 0 sampai 4. Di dalamnya ada cout nilai i yang akan menampilkan isi array sesuai nomor indeks. Jadi sini kita akan menampilkan outputnya atau kita akan menjalankan programnya. Baik, ini program sudah dijalankan dan mengeluarkan output isi elemen yang indeks 125, isi elemen yang indeks 180, isi elemen yang indeks 27, isi elemen yang indeks 390, dan isi elemen yang indeks 45. Kita masuk pada soal yang kedua, yaitu buat program menggunakan string dengan hasil akhir K-pop, bulan Jamila, Yaitu Andi, dan Ahmad Albar. Nah, kita masuk pada fungsi yang pertama, yaitu include iString. Include iString itu fungsinya untuk memanggil library input output string supaya kita bisa menggunakan cout untuk menampilkan teks ke layar. Dan yang kedua, bahas kedua using std supaya kita tidak perlu menulis std cout, cukup cout saja. Dan yang ketiga, email. Email adalah fungsi utama dalam program C++. Program akan selalu dijalankan dari sini. Dan string nama 5 ini, di sini saya membuat sebuah array. Di sini kita membuat sebuah array string dengan nama-nama yang berisi 5 elemen. Jadi isinya ada 5 nama, yaitu K-pop, Bulan Jamila, Yupilatul, Andin, dan Ahmad Albar. Array ini akan saya pakai untuk menampilkan daftar nama satu persatu. Dan di bagian ini kita menggunakan perulangan for, yaitu integer i sama dengan 0, perulangan dimulai dari indeks 0. Dan i kurang dari 5 artinya perulangan berjelas dengan i kurang dari 5 karena ada 5 data. Dan i++ setiap putaran nilai i bertambah 1. Di dalam perulangan ada cout. i plus 1 digunakan supaya nomor daftar dimulai dari 1 bukan 0. Dan nama i mengambil data nama dari array sesuai indeksnya. Dan yang lain ini kita membuat baris bawah lewat tiap nama. Nah, kita akan menampilkan hasilnya. Nah, ini hasilnya.
Nah, selanjutnya kita masuk pada soal ketiga, yaitu buat program menggunakan string yang menampilkan pasti bisa. Nah, kita masuk pada programnya, yaitu input alias string digunakan supaya program bisa mengangkat input atau output contohnya share untuk menggunakan teks ke layar. Dan input string itu digunakan supaya kita bisa mengangkat tipe data string. Dan using namespace std, setiap kali kita mau pakai cout atau string harus ditulis std cout atau std string. Dengan ini kita cukup tulis atau ketik dengan cout dan string. Nah, in name bagian utama program, semua perintah program dijalankan dari sini. Di sini std string apa? Pasti bisa. Di sini kita membuat sebuah variabel bernama kata dan isinya adalah teks pasti bisa. Dan for ini adalah perulangan atau lebih. Artinya kita ambil setiap huruf dari variabel kata satu persatu, lalu simpan ke dalam variabel sementara bernama huruf. Jadi pertama huruf P, lalu A, S, dan seterusnya sampai huruf yang terakhir yaitu A. Nah, di sini ada std out, huruf dan inline. Ini menampilkan huruf yang diambil, kemudian inline itu kita mau membuat kursor pindah ke baris baris. Jadi kita melihat program, kita akan melihat hasil programnya. Pasti bisa. Baik, pada soal yang keempat. Masuk pada soal yang keempat, yaitu dua program yang dapat memperbesarkan dua bilangan. Kita masuk saja pada programnya. Yang pertama, input and string. Ini kita pakai supaya bisa melakukan input dan output layar. Dan using namespace std itu supaya kita bisa menulis out atau string langsung tanpa harus menulis std out. Dan ini itu adalah fungsi utama dari program. Semua pilihan akan dijalankan dari sini. Nah, kita bisa lihat di sini ada integer a, b, c ini. Ini kita buat 3 variabel begitu integer atau bilangan bulat. Nah, dan integer a ini itu untuk buat menyimpan angka pertama, b buat menyimpan angka kedua, dan c ini buat sementara waktu. Nanti dipakai saat kita tetap membuat cout. Cout adalah bilangan pertama. Program akan menampilkan teks di layar, masukkan bilangan pertama. Dan si a ini, di sini kita bisa mengetik angka pertama, angka itu akan disimpan di variabel a. Dan si out masukkan bilangan kedua. Program minta input angka kedua. Nah, sini kita akan ketik angka kedua dan disimpan di variabel b. Si out ini itu program menampilkan teks bahwa nilai variabel sebelum ditukar. Dan si out bagian ini menampilkan isi variabel a dan b saat ini. Misalnya bisa masukkan a5 dan b10, maka tampil a5 dan b10. Kemudian dalam proses pertukaran, stem a ini simpan ke nilai a ke stem, dan a sama dengan b, lalu nilai b dipindah ke a, dan dan ini terakhir nilai awal a yang disimpan gitu dipindah ke variabel b. Nah, hasilnya nilai a dan b jadi tertukar. Nah, ini out setelah ditukar. Tampilkan kita akan tampilkan teks untuk hasil setelah ditukar. Out a sama dengan a, b sama dengan b, ini kembali. Ini sekarang nilai a dan b sudah tertukar. Misalnya tadi a 5 dan b 10, sekarang jadi a 10
Nah, di sini kita diminta untuk masukkan bilangan pertama. Misalnya tadi kita masukkan bilangan pertama yaitu 5 dan D10. Nah, sebelum ditukar, A yang tadinya 5, D10, dan setelah ditukar, A menjadi 10 dan D5. Oke. Nah, kita masuk pada soal yang kelima, yaitu buat program menampilkan masukan nilai dan keluaran fungsi faktorialnya. Kita masuk pada fungsi yang pertama, yaitu input by stream. Ini seperti pakai scene buat input dan buat output ke layar. Dan yang baris kedua adalah using namespace std. Biar kita tidak perlu nulis stdc out atau stdc in. Cukup kita tulis si out dan sini saja. Nah, kita masuk pada bagian fungsi faktorial. Integer faktorial integer n. Ini artinya kita bikin fungsi bernama faktorial dengan parameter n atau bilangan bulat. Nah, di sini integer hasil sama dengan 1 itu variabel untuk menampung hasil perkalian mulai dari 1. Dan for integer sama dengan 1 ini kita melakukan pengulangan dari sampai n. Dan sini kita melakukan ada return hasil. Itu mengembalikan nilai akhir hasil faktorial ke pemanggil fungsi. Dan kita masuk pada bagian utama atau ini. Sini ini adalah fungsi utama tempat program dijalankan pertama kali. Nah, in angka itu variabel untuk menyimpan input dari pengguna atau user. Nah, cout. Saat ini kita masukkan sebuah bilangan. Program menampilkan tulisan agar user memasukkan angka. Dan sini angka, user mengetik angka lalu disimpan ke variabel angka. Cout faktorial dari angka adalah program langsung memanggil fungsi faktorial atau angka untuk menghitung faktorial dari angka yang tadi dimasukkan, lalu menampilkan hasilnya ke layar. Dan yang terakhir ada return now. Hasilnya program selesai dijalankan dengan status sukses. Kita melihat atau kita akan melihat outputnya di dalam programnya. Nah, coba kita akan masukkan sebuah bilangan, misalnya 5. Nah, faktorial dari 5 adalah 120. Nah,